Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu konsep sosiologi, yaitu tentang gejala sosial. Istilah gejala secara harfiah bisa diartikan sebagai tanda atau sesuatu yang menandai satu kejadian. Adapun pengertian dari gejala sosial adalah bisa diartikan sebagai fenomena atau kejadian yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu pada lingkungan kehidupannya. Gejala sosial atau disebut juga sosial symptom serta masalah sosial adalah dua hal yang saling berkaitan, di mana bila terjadi gejala secara terus-menerus maka bisa menimbulkan potensi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Munculnya fenomena sosial tersebut diawali dari adanya perubahan sosial. Gejala sosial bisa diartikan pula sebagai fenomena sosial. Pengertian ini diadopsi dari ilmu alam untuk diterapkan dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi. Emil Durkheim adalah tokoh sosiologi yang mempopulerkan gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi. Durkheim menyebutnya sebagai fakta sosial. Dalam bukunya Society, A Study in Sociology, Durkheim melihat fenomena bunuh diri sebagai fakta sosial. Masalah sosial yang muncul dari rendahnya solidaritas sosial anggota komunitas yang sedang diteliti. Sebagai tanda suatu permasalahan, gejala sosial berbeda dengan permasalahan sosial itu sendiri, namun bukan berarti keduanya tidak berkaitan. Keduanya justru berhubungan erat. Sebagai contoh, kasus kriminalitas perampokan yang terjadi di perumahan elit bisa dianggap sebagai permasalahan sosial. Gejala sosialnya misalnya adalah adanya ketimpangan ekonomi yang tajam antara si kaya dan si miskin di ibu kota. Si miskin tertekan secara ekonomi, ia kemudian nekat merampok di perumahan elit. Berikutnya adalah faktor penyebab gejala sosial. Di antaranya yang pertama, faktor kultural adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Beberapa contoh gejala sosial menurut faktor kultural antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain-lain. Yang kedua, faktor struktural adalah sebuah keadaan yang menjadi pengaruh struktur yang disusun oleh pola tertentu. Faktor ini dapat dilihat dari pola hubungan sesama individu dan kelompoknya yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural antara lain seperti penyuluhan sosial, interaksi sesama individu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jenis-jenis gejala sosial. Yang pertama ada gejala ekonomi. Salah satu gejala sosial yang sering terlihat dalam lingkungan masyarakat ialah status sosial, di mana ketimpangan penghasilan dari tiap anggota masyarakat akan menyebabkan perbedaan strata atau status sosial. Karena setiap orang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang berbeda, maka akan menyebabkan timbulnya gejala sosial, di antaranya pengangguran, kemiskinan, masalah kesehatan, dan masalah kependudukan. Jenis gejala sosial yang kedua adalah gejala budaya. Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk, yang artinya terjadi atas berbagai kebudayaan. Perbedaan yang terjadi antar kebudayaan dan suku inilah yang bisa menjadi penyebab perpecahan karena kurangnya saling menghormati. Jenis gejala sosial yang ketiga adalah gejala lingkungan alam. Alam bisa bersahabat apabila diperlakukan secara baik, dan sebaliknya alam pun bisa melakukan hal buruk untuk manusia jika dirusak. Misalnya kebiasaan membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Imbasnya adalah muncul bibit penyakit yang akan menyerang manusia. Jenis gejala sosial yang keempat adalah gejala psikologis. Aspek psikologis seseorang bisa menyebabkan gejala sosial. Ketika seseorang merasa tertekan, stres, depresi, atau bahkan sampai mengidap gangguan kejiwaan, maka lama-kelamaan akan menjadi gejala sosial dalam masyarakat. Berikutnya adalah contoh dari gejala sosial. Yang pertama, produksi berita hoaks. Yang kedua, plagiarisme di kampus. Ketiga, perilaku koruptif. Keempat, kemiskinan. Kelima, masalah penduduk. Keenam, masalah remaja. Ketujuh, disorganisasi keluarga. Demikian saja, kita lanjut
lanjutkan pada pembahasan konsep sosiologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.